Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 64 ayat 8. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 64 ayat 8. Tema renungan kita, mengenal Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang di dunia ini yang menyangkal keberadaan Allah atau tidak mempercayai bahwa Allah itu ada. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Mereka tidak peduli dengan masalah ketuhanan atau masalah kerohanian. Karena dianggap sesuatu yang irasional atau tidak masuk akal. Akan tetapi bagi kita yang percaya terhadap keberadaan Allah, kita mengakui bahwa kita adalah ciptaannya. Kita adalah ciptaan Allah. Amin ya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenal Allah? Pertama, kita mengenal Allah melalui firman-Nya yang sudah diwahyukan. Alkitab Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan kalimat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian dijelaskan tentang proses penciptaan yang terjadi selama 6 hari. Tuhan menciptakan segala sesuatu secara teratur dan manusia diciptakan istimewa, yakni menurut gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai ciptaan tertinggi diberikan tugas khusus untuk berkuasa atas segala ciptaan lainnya. Namun kuasa itu adalah pemberian Allah, bukan kuasa yang bersifat mutlak. Artinya, kita tidak boleh melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Yang kedua, manusia sebagai ciptaan yang terbatas harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga pemberi kehidupan. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 menyatakan, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Nah, itu berarti di luar Allah kita tidak akan memperoleh kehidupan yang sejati. Itulah sebabnya kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bergantung dalam artian bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah dan kita mau mengikuti kehendak-Nya. Ketiga, Sang Pencipta disebut sebagai Bapa kita. Luar biasa, saudara-saudara, bahwa Allah Pencipta yang Maha Tinggi ternyata juga mau membangun relasi yang dekat dan intim dengan manusia. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai Bapa. Bapa yang baik dan peduli pada anak-anaknya. Bapa yang membentuk dan juga mendidik agar kita anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang semakin menyerupai Allah, yang mengikuti karakter atau sifat-sifat Allah. Saudara-saudara, sudahkah saudara mengenal Allah Sang Pencipta? Pengenalan kita akan Allah sangat penting, karena hal itu akan memengaruhi pengenalan kita akan diri kita, serta lingkungan kita. Mengenal Allah adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Mengakui Allah sebagai pencipta, sekali lagi mengharuskan kita bergantung terus-menerus kepada Allah, agar kita memperoleh jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan pada masa kini, tetapi juga jaminan kehidupan yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita, supaya kita terus semakin bergantung kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami, pencipta yang agung. Firman-Mu juga mengingatkan kami supaya kami
senantiasa bergantung kepada Tuhan, siap untuk dibentuk, diperlengkapi, bahkan juga dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa memohon supaya Roh Kudus memimpin kami. Kami tetap dapat menempatkan diri kami sebagai ciptaan Allah yang mulia. Dengan demikian kami pun hidup memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.